Kedubes sudah keluarkan travel warning 2 minggu sebelum serangan di Moskow. Bagaimana Amerika bisa tahu? I came on out here, so we're trying to get more information, but really would refer to Russian authorities to speak to it. The images are just... Dua minggu sebelum terjadinya serangan kelompok teroris berseragam tempur di gedung konser musik Moskow, Rusia bernama Crocus City Music Hall, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengeluarkan peringatan bahwa dalam waktu dekat bakal ada serangan ekstremis di Moskow, Rusia. Pengumuman tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2024. Dalam pengumuman tersebut tertulis meminta warga negara Amerika untuk meninggalkan kota Moskow, Rusia dengan segera. Peringatan tersebut muncul setelah Dinas Keamanan Rusia juga penerus GKB menggagalkan rencana penembakan sebuah singan atau sinagog yang dilakukan anggota ISIS Afghanistan. Warga negara Amerika harus menghindari pertemuan besar dalam 48 jam ke depan, tulis peringatan Kedubes Amerika. FSB mengatakan kedubes atau sebuah sel ISIS yang beroperasi di daerah Kalgula atau Kaluga, Rusia sebagian bagian dari sayap bersenjata kelompok itu di Afghanistan yang dikenal sebagai ISIS Khorasan. Kelompok ini ingin mendirikan kealifan atau kekhalifahan di Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Iran. Para militan itu memberikan perlawanan pada pasukan khusus Rusia yang menganinya dan berhasil dinetralisasi dengan membalas tembakan mereka, kata FSB. Senjata api, amunisi, serta komponen-komponen pembom kerakitan ditemukan dan disita, kata FSB. Mereka mempertanyakan kenapa Kedubes Amerika lebih tahu duluan bakal ada serangan di Moskow, Rusia. Netizen juga mengaitkan dengan serangan teror di Crocus City Music Hall yang menewaskan 12 orang. Bagaimana mereka bisa tahu bakal ada serangan? Apakah intelijen mereka bekerja dengan baik atau bagaimana? Tulis akun X @stay_away_bro. Diketahui sebanyak 12 orang tewas dan juga puluhan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Dalam video yang beredar di X, terlihat sekelompok orang mengenakan seragam tempur melepaskan tembakan dan meledakkan bahan peledak di Crocus City Music Hall. Dari lokasi kejadian, terlihat ada korban api atau kobaran api dan 2 orang tergeletak bersimbah darah di sebuah sofa di lobi gedung konser tersebut. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, menyebutkan serangan itu sebagai tragedi besar. Pihak berwenang mengatakan 5 orang terlibat dalam serangan itu. Laporan media Rusia mengatakan bahwa unit polisi anti huru-hara dikirim ke daerah tersebut saat orang-orang dievakuasi. Pecahnya Perang Dunia III semakin meningkat setelah aliansi militer Amerika Serikat dengan negara Eropa Utara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menyiagakan 90.000 pasukan tempur. Penyiagaan pasukan dalam jumlah besar digelar NATO sebagai manuver untuk mendesak militer Rusia mengakhiri invasi di Ukraina yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dalam laporan yang diikuti FIFA Militer dari Daily Mail, NATO menyatakan jika seluruh pasukan dari 31 negara akan menjalani misi latihan tempur yang akan dilaksanakan pekan depan. Dengan sandi Steadfast Defender, latihan militer NATO direncanakan akan digelar lebih dari 1 bulan, tak terkecuali pasukan dari negara calon anggota, yaitu Swedia. Menurut Panglima tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, durasi waktu latihan yang selama akan menempa kemampuan dalam ketahanan para prajurit dalam menghadapi kekuatan raksasa Rusia yang sangat diwaspadai NATO hingga Amerika.
Dengan jumlah personel dan durasi waktu latihan, Steadfast Defender adalah aksi terbesar NATO yang digelar pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 silam. Steadfast Defender akan berlangsung hingga akhir Mei dan melibatkan unit-unit dari seluruh 31 negara anggota NATO, ditambah calon anggota Swedia, ucap Kavoli. Aliansi akan menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara. Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Baur menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Baurir menilai jika kelangsungan hidup demokrasi bisa langgeng di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga akan menginginkannya. Hal inilah yang dalam pandangan NATO akan dianggap ancaman oleh Putin. Perang ini tidak akan pernah mengenai ancaman keamanannya terhadap Rusia yang berasal dari Ukraina atau NATO. Perang ini adalah tentang ketakutan Rusia terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata fisik apapun di dunia, yaitu demokrasi. Jika masyarakat di Ukraina bisa mendapatkan hak-hak demokratis, maka masyarakat Rusia juga akan mendapatkannya, ujarnya. Namun di sisi lain, Putin optimis keinginan Rusia dan negara lainnya berbeda. Maka dari itu, Rusia akan terus berdikari.